شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu tentang 8 amalan yang berpahala haji. 8 amalan yang berpahala haji. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, dan insya Allah kita berusaha untuk memperbanyak amal saleh, di mana pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, barangkali ada yang membaca Quran lebih banyak, atau mungkin salat sunnahnya lebih banyak, atau mungkin mereka berpuasa sunnah, ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama tanggal 9 Dzulhijjahnya adalah puasa Arafah. Kemudian mungkin mereka bersedekah, mungkin mereka membantu kaum muslimin atau berbakti kepada kedua orang tua, menjalin hubungan tali silaturahim dan lain-lain. Dan ternyata ada ibadah besar yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu haji. Ibadah haji, ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, siapapun mereka, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ketika mereka memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, tentunya bagi mereka yang mampu. Mampu dari sisi kesehatan, mampu dari sisi finansial, adanya uang, mampu amannya dalam perjalanan. Ya, perjalanannya itu aman sehingga memudahkan seseorang untuk bisa berangkat ibadah haji. Dan haji ini sebagai salah satu bagian dari rukun Islam, ya, yang tidak boleh ditinggalkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Paling tidak mereka sekali seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang akan mengantarkan seseorang diampuni dosa-dosanya dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Maka upayakanlah, ya, bagi kaum muslimin yang barangkali belum pernah berangkat, ya, mudah-mudahan bisa berangkat. Berdoalah kepada Allah, meminta pertolongannya, meminta kemudahan dari finansial dan lain-lain, dan semoga nanti dimudahkan untuk bisa berangkat. Ya, kapanpun kita tidak tahu. Ya, tidak bisa di tahun ini, barangkali tahun depan. Tidak bisa di tahun depan, barangkali 2 tahun yang akan datang, atau seterusnya. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa berangkat. Tidak boleh mengucapkan kalimat seperti itu. Karena jika Allah berkehendak hambanya untuk diberangkatkan ibadah haji, maka Allah sangat mudah untuk memberangkatkan hamba tersebut. Allah akan mudahkan dia. Ya, jadi jangan mengatakan tidak mungkin. Tetapi ya bisa jadi saat ini barangkali kita belum bisa, ya, terutama ada pandemi, adanya wabah virus corona, dan tahun kemarin juga belum bisa, ya, masih ada wabah, kita tidak tahu apakah di tahun depan sudah bisa. Tapi yang jelas ada berita yang sangat menggembirakan kita. Ada berita informasi yang sangat menggembirakan bagi kaum muslimin, di mana Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan ada amalan-amalan soleh yang lain, yang apabila kita juga bisa mengerjakannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Luar biasa. Di sini Allah betul-betul, ya, ingin menginformasikan kepada kita bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Luas rahmatnya, Allah begitu sayangnya kepada hambanya. Jadi bagi orang yang tidak bisa berangkat sama sekali, bahkan mungkin sakit yang sangat parah, mungkin sudah tua renta, mungkin tidak punya lagi harta, tetapi Allah memberikan alternatif yang lain bagi yang tidak bisa berangkat ibadah haji. Ada amalan soleh yang lain yang juga setara pahalanya seperti ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi yang miskin tidak kecil hati, ya. Yang sakit juga tidak putus asa.
Ya, jangan kecewa dengan kondisi yang ada. Memang bagi yang mampu wajib, tetapi bagi yang tidak mampu dengan banyak sekali halangan yang memang tidak disengaja tentunya, maka lakukanlah alternatif ini, lakukanlah amal-amal soleh ini. Dan amal soleh ini bukan hanya sebetulnya bagi orang yang tidak bisa berangkat atau belum bisa berangkat, tapi bahkan amal soleh ini pun bisa dipraktekkan bagi orang yang sudah berangkat haji. Ya, bahkan sudah berkali-kali berangkat haji. Dia bisa juga melakukan ibadah ini. Subhanallah. Nah, marilah kita kaum muslimin yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang semoga kita selalu dilimpahkan hidayah oleh Allah. Kita pahami ya, kita bahas tema ini ada sekitar kurang lebih 8 amalan yang kita dapatkan, yang kita ketahui yang disebutkan amalan tersebut akan berpahala sebagaimana haji. Dan orang yang sudah mengamalkan amalan ini, ya meskipun mereka sudah mengamalkan amalan ini, tetap mereka wajib untuk berangkat haji. Ya, sekali lagi, mereka yang sudah mengamalkan 8 amalan ini, atau mungkin 7, atau mungkin 6, ya, atau mungkin cuma 1 saja misalnya, tetap mereka wajib ketika mereka memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah haji. Baik, kita langsung saja kepada materi kita. 8 amalan yang berpahala haji. Yang pertama adalah seseorang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, seseorang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, tentunya bagi laki-laki ya. Karena wanita tidak ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka sholatnya di rumah. Nah, ini yang pertama khusus bagi laki-laki yang ditekankan ketika mereka tidak memiliki uzur, hendaknya mereka sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan saat ini bisa jadi berbeda-beda di antara kita, karena kita sedang wabah pandemi, bisa jadi ada yang zona merah, ada yang zona hijau, dan ada yang betul-betul normal, ya, zona normal, new normal. Sehingga bagi orang yang sudah normal dan sudah zona hijau, mereka hendaknya tetap beribadah di masjid. Tetapi mungkin di wilayah terdekatnya masih zona merah yang sangat mengkhawatirkan, ya mungkin sementara mereka sholat di rumah. Tapi bersabarlah ya, insya Allah Allah juga akan memberikan pahala yang sama sebagaimana yang mereka selama ini lakukan dengan beribadah sholat berjamaah di masjid. Nah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pahalanya setara dengan ibadah haji. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad, ya, Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad, hadis dari sahabat Abu Umamah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man masya ila salatin maktubah, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah. Barang siapa yang berjalan menuju masjid, ya, dari rumah barangkali, mungkin dari kantor, mungkin dari tempat yang lain, barang siapa berjalan menuju masjid untuk sholat wajib, menunaikan sholat fardu secara berjamaah, ya, dia menuju ke tempat yang di situ dilakukan sholat berjamaah, maka kata Nabi SAW, fahiya kahajin, ya, dan maka dia setara dengan haji, ya, maka dia seperti orang yang berhaji. Barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat wajib, sholat fardu secara berjamaah, maka ia seperti orang yang berhaji, setara dengan haji. Subhanallah. Nah, ini kalimat yang sangat mengembirakan tentunya. Hadis ini bisa dilihat di kitab Shahihul Jami' As-Shaghir nomor 5665. Di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, ya, hadis juga yang sangat mengembirakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya, orang itu keluar dari rumahnya menuju masjid dalam kondisi dia sudah berwudu. Dari rumah sudah berwudu terlebih dahulu, dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah, maka pahalanya fa'ajruhu, kata Nabi SAW, fa'ajruhu, ya, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji yang berihram. Orang yang sedang berhaji memakai pakaian ihram. Ya, subhanallah. Dari rumah sudah berwudu, lalu berjalan menuju masjid untuk niatnya sholat berjamaah.
maka pahalanya fa'ajruhu, kata Nabi, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji yang sedang memakai pakaian ihram. Nah, subhanallah. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu ganjaran bagi laki-laki yang berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini kalau kondisinya memungkinkan tentunya ya. Tapi kalau zona merah yang sangat merah ya, atau mungkin bahkan zona hitam ya, di daerah sekitar tinggal kita, ya tentunya kita lebih baik di rumah saja, karena dikhawatirkan wabah itu terkena kepada kita. Tetapi kondisinya kondisi normal atau mungkin zona hijau, di mana kaum muslimin masih bisa mendatangi masjid. Masya Allah, raihlah ya pahala ibadah haji ini, pahala seperti haji yang dikatakan oleh Nabi SAW sangat besar pahalanya, bahkan dikatakan dia akan mendapatkan pahala laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada pahala bagi orang yang menunaikan ibadah haji kecuali surga. Diampuni semua dosa-dosanya. Nah, demikian ya. Jadi pahala haji, kemudian juga dia mendapatkan pahala-pahala yang lain. Kita tahu bahwa melangkahkan kaki kanan bisa menghapus satu dosa, melangkahkan kaki kiri bisa mengangkat satu derajat. Banyak sekali keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah di masjid. Maka jangan malas ya. Ketika tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada kendala, maka hendaknya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Itu 1 kali perjalanan. Bagaimana kalau 5 kali perjalanan? Karena kita tahu, dalam sehari itu ada 5 waktu, subuh sampai isya. Dia mungkin berjalan kaki, mungkin naik motor, mungkin naik mobil, ya berarti 5 kali. Berarti 5 kali dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji. Ya, apakah hadis ini tidak diketahui oleh kaum muslimin? Padahal ganjaran bukan ini saja ya, masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi ya subhanallah, tidak semua ternyata yang tergerak hatinya untuk mendatangi masjid ketika tidak ada kendala dan halangan. Ya, semoga ketika materi ini disampaikan dan didengar oleh ikhwan ya, laki-laki, maka mudah-mudahan mereka semakin semangat dan termotivasi untuk mendatangi masjid ketika kondisinya sudah kondusif. Kemudian yang kedua, amalan yang setara atau mendapatkan pahala sebagaimana haji, ya, yaitu amalan melakukan sholat syuruk. Melakukan sholat syuruk. Ya, sholat syuruk ini sholat yang disunnahkan ya, tidak wajib, tetapi ganjarannya sangat besar. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani, hadis dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shalal ghada fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Ya, kita tahu berjamaah jadi masjid, bagi laki-laki juga ini. Setelah itu ia pun duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari setinggi tombak. Ya, duduk di masjid atau mungkin di musola, dia berjamaah, kemudian dia tidak pulang. Ya, selesai sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat dia sholat, kemudian dia berzikir, dia baca Quran, atau mungkin kan mendengarkan pengajian dan lain-lain. Dia duduk di situ sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Ya, ketika matahari terbit dan terbitnya setinggi tombak. Ya. Kemudian setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, tentunya mungkin dia pulang, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh, ya, tamatin, sempurna, dan sempurna. Ya, subhanallah. Nabi mengatakan 3 kali kalimat sempurna, sempurna, dan sempurna. Ya, kita tidak bisa menunaikan ibadah haji setiap tahun. Ya, banyak sekali kendala-kendala setiap tahun ya, kita tinggal di Indonesia. Ya, subhanallah, tapi ternyata pahala haji akan didapatkan yang sangat besar tersebut dengan cara sholat sunnah, sholat subuh berjamaah di masjid atau mungkin di musola bagi laki-laki, kemudian dia tetap duduk di tempat duduknya sampai terbit matahari setinggi tombak. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat,
ya, kemudian dia pulang, maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji dan umroh, dan dia mendapatkan pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Ya. Marilah kita melaksanakan, ya, mempraktekkan amal ini, amal yang sangat mudah sebetulnya, hanya berjamaah di masjid untuk 5 waktu, atau mungkin subuhnya berjamaah di masjid, kemudian duduk sebentar, tidak lama, ya. Jadi dari waktu yang kita lihat di masjid itu ada, ya, jam waktu digital, jam digital, insya Allah kita paham semua. Di masjid itu ada kalimat kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, dan kapan waktu syuruk. Nah, syuruk inilah, ya, pada waktu matahari terbit. Ya, syuruk itulah pada waktu matahari terbit. Kita dilarang untuk sholat. Nah, kita tunggu. Di hadis disebutkan tingginya sampai setinggi tombak. Ya, kita tidak mungkin membawa tombak masing-masing untuk mengukur berapa ketinggian matahari. Tetapi para ulama sudah memberitahu, ya, kurang lebih 12 sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi andai kata, ya, ini seandainya saja, seandainya waktu syuruk yang ada di masjid jam digital itu sekitar jam setengah 6. Jam setengah 6, ya. Ya, jam 5.30, ini misal. Maka kita tambahkan saja 15 menit kemudian. Itu lebih aman, ya. Tambahkan 15 menit kemudian, maka jam 6 kurang 15, kita pun mengerjakan sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq, ya, yang dikatakan bahwa pahalanya seperti orang yang berhaji dan umroh, ya, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ya. Bagi wanita bagaimana? Tentunya nanti ada pertanyaan, ya, maka saya jawab dulu. Ya, tentunya bagi wanita yang mereka sholat di rumah dan mereka tidak sholat di masjid, bagaimana? Apakah mereka mendapatkan seperti itu? Iya, ya. Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan dalam fatwanya bahwa para wanita pun ketika mereka sholat di rumah, ya, sholat subuh di rumah, lalu mereka tetap di tempat sajadahnya sampai terbit matahari setinggi tombak, kemudian mereka sholat sunnah 2 rakaat, ya, maka setelah itu pun mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan umroh. Ya, jadi Allah itu maha adil. Ya, yang laki-laki mendapatkan pahala, ya, ketika mereka ke masjid, atau mungkin mereka di rumah, bagi laki-laki dapat juga pahala yang sama kalau mereka sakit, ya, atau mungkin ada uzur lain, barangkali hujan yang sangat lebat, petir menyambar-nyambar, atau halangan yang lain sehingga mereka tidak bisa berangkat ke masjid, ya, tapi di rumah tetap mereka selesai sholat subuh, mereka tetap berzikir dan duduk di situ membaca Quran dan lain-lain sampai matahari setinggi tombak, ya, sampai selesainya waktu subuh, kemudian masuk waktu terbitnya matahari, tambahkan 15 menit kemudian. Tadi saya menggambarkan sekitar mungkin kurang lebih setengah 6 barangkali, ya. Ini, ya, berbeda-beda tentunya, waktu subuh kan tidak sama, ya. Andai kata terbitnya matahari setengah 6, maka tambahkan 15 menit, maka 6 kurang 15, itulah waktu kita melaksanakan sholat isyraq yang dikatakan pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, ini sudah 2, ya, 2 amal. Yang ketiga, amal yang ketiga yang setara atau pahalanya sama dengan haji, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Ya, seseorang yang menghadiri majelis ilmu di masjid. Ya. Ini 1 dan 2 dan 3 masih berkaitan dengan masjid, ya. Jangan khawatir, masih ada kesempatan yang lain, 4 sampai ke 8. Barangkali memikirkan, wah, ini semuanya berkaitan dengan masjid, kita nggak bisa ke masjid ini. Sholat fardu saat ini kan, ya, nggak bisa ke masjid. Kemudian sholat isyraq juga nggak bisa ke masjid. Ya, menghadiri majelis ilmu di masjid juga tidak ada. Mungkin masjid ada yang tutup, ya, tidak boleh berjamaah seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa bukankah kita di sini terpaksa, ya, darurat, dan kita bukan sengaja tidak mau ke masjid. Dan kini ada alasan yang dibenarkan, mungkin sakit, mungkin karena wabah, mungkin karena hujan, dan lain-lain, maka insya Allah bisa kita praktekkan di rumah. Ya, kita bisa praktekkan di rumah bagi yang punya tekad yang kuat, ya, semangat yang kuat untuk bisa melaksanakannya, terutama tadi sholat syuruk. Ya. Kemudian yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Berdasarkan hadis, ya,
di mana Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, hadis dari Abu Umamah. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang pergi berpagi-pagi ke masjid, ya, man ghada ilal masjid, dia berpagi-pagi menuju masjid, ya, bersegera menuju masjid, ya, dan dia tidak ingin datang ke masjid kecuali semata-mata untuk belajar, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Itu saja niatnya. Dia bersegera berpagi-pagi menuju masjid di awal waktu, ya, untuk menghadiri, ya, kajian misalnya, mendengarkan adanya kajian-kajian disampaikan, mendatangi majelis ilmu, ya, subhanallah, dari ustadz yang jelas pemahamannya, mengikuti sunnah. Tujuannya adalah belajar, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kata Nabi, dengan seperti ini kondisinya, maka dia meraih. Nah, kana lahu, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Ya, sekali lagi, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Saya ulangi, barang siapa pergi berpagi-pagi atau bersegera dia ke masjid, dan dia tidak ingin kecuali semata-mata ingin hanya mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia pun akan meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Nah, marilah, ya. Jadi poin pertama, salat 5 waktu di masjid. Poin kedua, saya ulang kembali, ya. Poin kedua yaitu salat isyraq, ya, berjamaah subuh di masjid, ya, sampai syuruk, lalu kemudian sampai matahari terbit tinggi setinggi tombak, baru lakukan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian menghadiri majelis ilmu di masjid, punya keutamaan tersendiri. Meskipun kita boleh menghadiri, boleh saja mungkin majelis ilmu itu di rumah atau mungkin tempat yang lain, tapi ketika di masjid memiliki keutamaan tersendiri, ya, karena Rasul menyebutkan namanya masjid. Masjid itu beda, tempat ibadah, ya, yang dimana kan dikatakan rumah Allah, man ghada ilal masjid. Nah, disebutkan masjid, barang siapa yang bersegera berpagi-pagi menuju masjid. Ya, demikian 3 amalan ini bisa kita lakukan kalau kondisinya sudah new normal atau mungkin zona hijau, ya, maka atau mungkin kita tunggulah sampai sudah memungkinkan, kondusif, sehingga kita lebih merasa aman, tidak khawatir untuk bisa beribadah di masjid. Nah, kemudian yang keempat, amalan yang keempat yang berpahala sebagaimana haji, yaitu membaca tasbih, ya, ucapan tasbih subhanallah, membaca ucapan tahmid alhamdulillah, membaca ucapan takbir Allahu akbar, ya, setelah sholat masing-masing 33 kali. Nah, ini insya Allah kita paham. Tapi mungkin lupa dengan keutamaannya. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing, ya, setelah selesai sholat fardu. Nah, kita lihat hadisnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, ya, ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, mereka datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu mereka berkata, ya, orang-orang kaya mereka pergi membawa derajat yang tinggi. Orang-orang kaya mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal, ya, di mana mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki kelebihan harta, sehingga mereka bisa berhaji, mereka bisa berumroh, mereka bisa berjihad, dan mereka bisa bersedekah. Nah, ini curhatnya orang-orang miskin, ya, tapi orang miskin yang beriman dan berilmu, bukan sembarang orang miskin. Ya, mereka curhat kepada Nabi SAW karena mereka merasa tidak punya harta. Mereka miskin, mereka fakir. Ini orang-orang kaya begitu enaknya. Mereka bisa berhaji, berumroh, berjihad, bersedekah. Sedangkan kami nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan amal seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, ya, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang telah mendahului kalian. Ya, ketika kalian melakukan amalan ini,
kalian pun akan bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian, dan dengannya ya dapat menjadi orang yang terdepan dan setelah kalian. Subhanallah. Bisa mengejar, ya, pahalanya juga dapat sama, bahkan bisa lebih dari itu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Nah, ini berita gembira. Betapa gembiranya orang-orang miskin fakir pada waktu itu ketika mendengar Begitu ini dipraktikkan oleh Isa bin Ali. Iya. Jadi apa itu yang dimaksud oleh Nabi SAW? Itu hendaknya kalian bertasbih, hendaknya kalian bertahmid, dan hendaknya kalian bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Ya, subhanallah, ya, 33 kali. Yaitu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Dan ini yang menjadikan seseorang itu akan bisa mengejar, ya, bisa mengejar apa yang selama ini mereka tidak dapatkan. Karena orang-orang kaya itu bisa berhaji, bisa berumroh, bisa berjihad, bisa bersedekah, ya. Sedangkan kami nggak bisa. Maka lakukan ini, kata Nabi. Dengan amalan tersebut, kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian. Mereka yang telah berhaji, kalian pun bisa sebagaimana mereka. Mereka telah berumroh, kalian pun bisa, ya, sebagaimana mereka telah berumroh, dan seterusnya. Dan kalian menjadi orang yang terdepan, ya, dari orang setelah mereka, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Nah, inilah berita gembira, subhanallah. Maka bagi kita yang, ya, dimanapun kita berada sebetulnya, ya, bagi ibu-ibu juga mungkin sholatnya di rumah, yang ikhwan barangkali di rumah atau di masjid, ya, kita bisa mengamalkan ini, tetapi memang banyak yang tidak mempraktekannya. Ya, survei membuktikan, ya. Ya, bukan suudzon, tapi memang banyak. Mungkin setelah selesai sholat dia hanya istighfar saja, setelah itu dia langsung beraktivitas, ya, atau mungkin dia lupa, atau mungkin yang lain. Ya, subhanallah, padahal suatu amalan yang sangat mudah, ringan, gampang, tetapi banyak orang yang melupakannya. Ya, setelah selesai sholat kita tahu bacanya apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan lain-lain bacaan-bacaan yang bisa kita baca yang merupakan paket zikir yang Rasul sunnahkan, yang Rasul syariatkan, dan diantaranya adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup lagi satu kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka totalnya semua ada 100. Ya, 33, 33, 33 dan 1 tadi yang terakhir, maka totalnya 100. Ya. Mari kita amalkan dan jangan kita lupakan ini. Dan ini juga di hadis lain disebutkan bahwa bisa menghapuskan dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Dosa-dosa kecil tentunya, karena dosa besar wajib dengan taubat. Ya. Adapun dosa-dosa kecil banyak cara yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada kita. Ya, menghapuskan dosa-dosa meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Kita nggak bisa menghitung begitu banyaknya buih yang ada di lautan. Saking banyaknya. Itulah yang Rasul sebutkan bisa menghapuskan dosa manusia meskipun sebanyak buih itu. Meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, subhanallah. Dengan cara apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar masing-masing 33 kali. Ya. Kemudian yang kelima. Amal yang kelima yang setara dengan haji, yaitu seseorang yang berumrah di bulan Ramadan. Berumrah di bulan Ramadan. Ya. Tentunya ini harus berangkat lagi juga ke sana, ya. Umrah yang dikhususkan di bulan Ramadan. Kita tahu umrah itu ibadah yang disyariatkan dan boleh kapan saja, ya. Tetapi ketika ditunaikan pada waktu bulan Ramadan, maka lebih besar keutamaannya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang wanita Ansor suatu ketika, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih,
Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita Ansar dari kalangan Ansar di Madinah, apa yang menghalangimu untuk ikut berhaji bersama kami? Rasul bertanya kepada wanita tersebut, apa yang menghalangimu untuk ikut haji bersama kami? Maka ia pun menjawab, kami nggak memiliki kendaraan. Untuk bisa berangkat haji ya nggak mudah pada waktu itu ya. Dari Madinah menuju ke Mekah, jalan kaki ya sulit sekali, harus punya kendaraan. Ya, maka kami nggak punya kendaraan kecuali 2 ekor unta. Kecuali 2 ekor unta yang dipakai untuk mengairi tanaman. Nah, bapak dan anaknya berangkat haji dengan menggunakan 1 ekor unta dan meninggalkan 1 ekor lagi untuk kami yang digunakan untuk mengairi tanaman. Ya, jadi dia punya dua ekor unta. Yang satu dipakai oleh suaminya. Suami sama anaknya berangkat haji. Si istri ini nggak berangkat haji. Karena tinggal 1 lagi unta yang mereka miliki, dan ini 1 unta ini untuk mengairi tanaman. Ya, ya, subhanallah. Maka dengan sebab itulah dia tidak bisa berangkat haji. Maka Nabi SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, ya, maka berumrahlah, karena sesungguhnya umrah di dalamnya menyamai ibadah haji. Ya, subhanallah. Disebutkan dalam hadis yang lain, fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ya, disebutkan sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Nabi. Ya, di satu hadis dikatakan bahwa umrah di bulan Ramadan menyamai seperti pahalanya ibadah haji. Ya, umrah di bulan-bulan yang lainnya tetap dikatakan umrah, pahalanya ada. Tetapi kalau umrah tersebut dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Ya, bahkan dikatakan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran ya apabila kita lihat begitu banyak kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, mereka melakukan ibadah umrah ini lebih banyak, lebih bersemangat, berbondong-bondong, khususnya di bulan Ramadan. Ya, apalagi ketika di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya puncaknya, banyaknya, penuhnya manusia luar biasa. Ya, seakan-akan itu seperti sedang adanya ibadah haji. Padahal ini bukan ibadah haji, hanya bulan Ramadan, tapi banyaknya orang yang hadir di Masjidil Haram. Mungkin mereka tawaf, mungkin mereka sholat, mungkin mereka sa'i. Ya, subhanallah. Ya, mereka menunaikan ibadah umrah berbondong-bondong karena pahalanya itu seperti haji, dan dikatakan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Nabi SAW ingin memberitahu kepada wanita Ansar tersebut, ya dia tidak bisa berangkat haji bersama Nabi SAW, ya karena suaminya berangkat, anaknya berangkat, dia di rumah, onta cuman tinggal 1 lagi, itu pun dipakai untuk mengairi tanaman. Ya, Nabi memberikan motivasi, jangan lupakan nanti ketika Ramadan. Jangan lupakan Ramadan. Paling tidak nanti kalau nggak bisa sama sekali, apabila datang Ramadan, maka berangkatlah umrah. Berangkatlah umrah. Karena sesungguhnya umrah di dalamnya ya setara atau selevel pahalanya seperti ibadah haji. Ya, subhanallah. Saat ini pun kita belum bisa mengamalkannya, tapi insya Allah nanti pada tahun-tahun berikutnya kita bisa berangkat. Baik itu haji, bisa berangkat. Umrah pun di bulan Ramadan bisa berangkat. Insya Allah. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian yang berbahagia, poin yang keenam, amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya seperti orang yang berhaji, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Baihaqi dalam kitabnya ya, Syu'abul Iman. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad. Namun nggak punya kemampuan. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Ya, apakah ada salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Dia pengen berjihad, berangkat jihad, berperang, jihad fisabilillah, tapi nggak punya kemampuan.
Karena untuk jihad itu ya butuh perbekalan, butuh hewan tunggangan, butuh senjata, ya nggak sembarangan untuk pergi berjihad itu. Butuh kesehatan, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Maka ia menjawab, ibunya masih hidup. Ibunya ternyata masih hidup. Maka Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Kenapa? Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya dia ini adalah seperti orang yang berhaji, berumroh, dan berjihad. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang berbuat baik kepada ibunya. Karena ini di sini disebutkan ya, tinggal ibunya yang masih hidup. Ya, awalnya kalau memang ada ayahnya, ya ayahnya. Tapi karena di sini ibunya yang masih hidup, ya karena Rasul menanyakan di awal, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ya jawab, ya ternyata dia masih ada ibu. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Ya, jadi kalau seandainya tinggal bapak saja, sama saja ya, berbuat baiklah, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada bapak. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka ya statusnya adalah seperti orang yang berhaji, berumroh, dan berjihad. Allahu Akbar. Berhaji nggak bisa, berumroh nggak bisa. Kalaupun sudah, cuma sekali atau mungkin 2 kali. Nggak bisa tiap tahun, barangkali banyak halangan. Apalagi berjihad, kita tidak pernah berjihad langsung di medan perang. Ya, tapi ada alternatif dengan berbakti birrul walidain kepada orang tua. Berbakti sama orang tua luar biasa. Maka disebutkan ketika Rasul ditanya, amal apakah yang paling Allah cintai? Yaitu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad yang ketiga disebutkan. Yang pertama sholat. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagi kita yang masih ada orang tua, masih hidup, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan pahala yang besar, yang dimana bukan haji saja yang dia dapatkan pahalanya, seperti orang yang berhaji, berumrah, berjihad, bahkan Allah pun ridho kepadanya. Karena disebutkan di hadis lain bahwa ridho Allah berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Dia mendapatkan keberkahan hidup, dimudahkan ya hidupnya, diberikan tambahan hidayah, ya dia juga akan mendapatkan insya Allah anak yang soleh dan soleha, dia mendapatkan husnul khotimah, dosa-dosanya digugurkan dan seterusnya dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua. Ya, inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dianggap jayyid, baik ya, oleh Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Imam Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Iraqi, dan lain-lain. Hadisnya dianggap hasan bahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Maka hadis ini bisa kita yakini bahwa hadis yang bisa kita amalkan dan kita bisa praktekkan ya. Kemudian yang ketujuh, amalan yang ketujuh yang berpahala haji yaitu orang yang bertekad untuk bisa berangkat haji, ya, tetapi tidak bisa berangkat karena ada halangan. Seseorang yang ingin berangkat tapi nggak bisa berangkat karena ada halangan. Ya, kita tidak tahu. Meskipun orang itu bisa jadi sudah menyiapkan semuanya, ya, tapi pas keberangkatan sakit. Atau udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, sampai di sana tiba-tiba ada kendala, ada halangan. Kita tidak tahu. Ya, subhanallah, dia sudah daftar dari awal, sudah lancar semuanya. Tapi subhanallah ada saja ya kendala yang tidak disengaja tentunya. Nah, orang seperti ini ya barangkali juga mohon maaf ya, seperti modus kemarin, ada orang yang sudah bayar semua, ternyata uangnya ditipu ya oleh orang-orang yang jahat sekali, orang yang zalim, ya adanya penipuan-penipuan, akhirnya mereka tidak bisa berangkat haji, uangnya dipakai oleh mereka untuk kebutuhan yang lain, ya mereka mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya, ribuan orang yang tidak bisa berangkat haji dengan sebab karena dia mengambil uang jamaah untuk kebutuhan pribadi. Nah, tapi jamaah yang tidak bisa berangkat akibat sakit, akibat pesawat rusak, atau uangnya barangkali diambil oleh pihak travel dengan zalim dan lain-lain, maka bersabarlah. Karena sudah berniat dan bertekad dan sudah berusaha untuk berangkat, sudah sampai di bandara,
Subhanallah. Tapi subhanallah ada berita gembira ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa dalam satu peperangan, ya satu perang, itu perang Tabuk, ya, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Ya. Jadi ada yang berangkat perang Tabuk, ada juga yang tidak berangkat perang, dia atau mereka tetap berada di kota Madinah. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan perang, ya. Mereka juga tidak bisa menyeberangi suatu lembah. Tidak ada rasa capek, letih, lelah, tidak berperang juga, panas-panasan, tidak ada. Karena mereka uzur, mereka sakit. Sehingga mereka terpaksa tinggal di kota Madinah. Tapi mereka punya niat, punya tekad dan semangat ingin berangkat, tapi nggak bisa berangkat. Maka mereka ini, subhanallah, mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka yang tinggal di kota Madinah, kata Nabi, mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur. Uzur apa? Sakit. Nah, mereka mendapatkan uzur. Uzurnya sakit, sehingga mereka nggak bisa berangkat. Tapi pahala mereka sama, sebagaimana orang yang berangkat berjihad di medan perang. Ya, ini luar biasa kan? Ya, maka saat ini sama sebagaimana kita bagi laki-laki yang tidak bisa berangkat ke masjid, ya, barangkali di tempat mereka zona merah yang sangat merah, yang banyak sekali ya terbukti terindikasi orang-orang yang terkena wabah virus corona, ya, kena penyakit COVID-19, ya, mereka tidak bisa berangkat ke masjid. Masjid sementara ditutup, ya. Maka berbahagialah dengan hadis ini bahwa ketika kita tidak bisa berangkat ke masjid karena ada uzur yang tidak disengaja oleh kita, tapi karena kita tidak bisa ke masjid karena dikunci, ya, karena dikhawatirkan mungkin wabah akan tersebar lebih luas, maka tetap insya Allah kita sholat di rumah, maka kita tetap juga mendapatkan pahala sebagaimana seakan-akan kita sholatnya berjamaah di masjid. Nah, itu keuntungannya, ya. Subhanallah, orang yang sakit tapi dia memang terbiasa sebelumnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan dia sebelumnya ketika dia sehat. Ya, sama seperti ini. Dia ingin berangkat haji, ya, punya niat, punya tekad, tapi nggak bisa. Dan itu sebetulnya sudah mungkin dia sudah pernah sebelumnya sekali dua kali berangkat, atau mungkin belum pernah sama sekali berangkat. Tapi dia punya keinginan. Bukan dia malas, bukan dia munafik, tapi nggak bisa karena sakit. Maka di sini kata Nabi, dia mendapatkan pahala. Ya, pahala sebagaimana orang yang berjihad itu. Maka begitu juga orang yang ingin berangkat haji. Ketika dia tidak bisa berangkat, tiba-tiba sakit, ya, tidak bisa berangkat, tiba-tiba dia barangkali ditipu oleh travel yang zalim, ya, na'udzubillah, yang makan uang haram, atau mungkin yang lainnya, maka insya Allah sudah Allah catat pahalanya, pahala haji baginya, karena dia sudah punya niat yang ikhlas, ya, dan sudah berusaha maksimal untuk bisa berangkat, tapi qadarallah, ternyata Allah mentakdirkan yang lain, tapi dia mendapatkan pahala. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang luar biasa. Begitu juga ibu-ibu, bagi wanita yang barangkali biasa mungkin, ya, ini contoh saja, ya, barangkali biasanya mungkin sholat malam misalnya, ya, atau sholat malam atau puasa sunnah, ya, tiba-tiba sakit. Padahal sudah menjadi kebiasaan. Sholat malam itu biasa. Puasa sunnah juga biasa. Tiba-tiba sakit. Nggak bisa melakukan kebiasaannya. Biasanya sholat malam, nggak sholat malam karena sakit. Biasanya puasa sunnah, tidak bisa puasa sunnah karena sakit. Maka berbahagialah, ya, tetap ibu yang melakukan ibadah ini akan tercatat pahalanya seakan-akan ibu sedang melakukan ibadah sholat malam dan puasa sunnah yang biasa ibu lakukan. Ya, kenapa? Karena disebutkan di hadis yang lain, ya. Disebutkan di hadis yang lain bahwa idza maridul abdu, ya, jika salah seorang sakit atau dia safar, orang yang sakit, ya, dan safar tentunya ada kendala, ya. Tidak bisa dia beribadah dengan ibadah sebagaimana biasanya. Tapi kata Nabi, ia dicatat mendapatkan pahala seperti ia dalam kondisi mukim atau ketika dia sehat.
Orang yang sakit nggak bisa menunaikan ibadah sebagaimana biasanya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana waktu dia sehat. Biasanya berdiri, sekarang kondisinya nggak bisa berdiri karena sakit, maka sholatnya duduk. Tapi dengan sholatnya duduk pun sama seperti orang yang berdiri. Biasanya dia bisa melakukan hal-hal yang banyak ya, tapi karena dia sedang safar, perjalanan, ya, sedang safar, perjalanan keluar kota, keluar daerah ya, maka tapi pahalanya tetap dia dapatkan sebagaimana ketika dia tidak sedang safar. Ini berita gembira, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian ya, ini ketujuh. Dan kemudian berikutnya yang kedelapan, amalan yang setara dengan haji, yaitu menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk orang yang berangkat haji. Dia tidak berhaji, tetapi dia yang menyiapkan bekal untuk orang yang berangkat haji. Dialah yang membiayai, dia yang mengurusi, dia yang memberikan uangnya. Subhanallah. Ini ibadah yang besar ya. Dia mungkin sudah berkali-kali haji. Nah, sekarang mungkin dia atau mungkin sudah pernah sekali, yang kedua kali mungkin dia ingin memberikan kepada orang lain yang sangat dia cintai. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berjihad, jihad perang, dia siapkan bekalnya. Dia nggak bisa berangkat, tapi dia siapkan kendaraannya, dia berikan hartanya, ya, kepada orang yang berangkat. Mungkin dia sakit nggak bisa berangkat. Dia punya harta sebetulnya, dia punya hewan tunggangan, tapi sakit, nggak bisa. Ya sudahlah, hewan tunggangannya dia berikan kepada orang lain untuk bisa berangkat jihad. Dia berikan uangnya, ya, bekal perjalanan untuk orang yang berjihad. Ya, maka orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini, siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berjihad, menyiapkan bekal untuk orang yang akan menunaikan ibadah haji, menafkahi keluarga yang ditinggalkannya, atau memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia pun mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita pun mendapatkan pahala puasa meskipun kita tidak sedang berpuasa. Luar biasa Islam itu, begitu luasnya rahmat Allah. Ya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu adalah suatu perbuatan amal yang sangat besar pahalanya. Orang itu tidak berpuasa, tapi dia mendapatkan pahala puasa. Apalagi kalau dia berpuasa juga, memberi makan juga orang berbuka, maka double ya, subhanallah, pahalanya menjadi berlipat-lipat. Nah, kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Kenapa? Dia yang menyiapkan bekal untuk orang yang berjihad. Dia yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berangkat ibadah haji. Nah, kalimatnya ada di situ. Ya, menyiapkan bekal untuk orang yang akan berangkat ibadah haji. Berarti apa? Dari sisi finansial tentunya orang itu punya kesehatan, ya, aman dalam perjalanan, tapi nggak punya uang. Nah, dia siapkan bekalnya, bekal uang untuk keberangkatan, ya, pulang perginya dengan uang yang cukup, maka orang itu akan juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji. Nah, demikianlah 8 amalan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, 8 amalan yang berpahala haji dan kita berlomba-lomba untuk mengamalkannya, dan ini merupakan amalan yang sangat besar ya, dan jangan kita tinggalkan. Ya, meskipun kita sudah pernah berangkat haji, tapi kita ketahui bahwa ibadah haji itu ibadah yang sangat mulia, sangat agung, dan kita mungkin bisa jadi tidak bisa setiap tahun berangkat di sana karena kita pun tinggal di Indonesia. Ya, kemungkinan barangkali kalau tinggalnya di Saudi Arabia akan lebih mudah bisa setiap tahun. Ya, tapi kalau kita berada di luar yang jauh sekali jaraknya, tentunya bisa jadi banyak halangan, tetapi masih ada alternatif lain yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita praktekkan. Maka kita berlomba-lomba untuk bisa melakukannya sesering mungkin. Yang wajib tentunya tidak boleh kita tinggalkan. Ya, yang sunnah kita berlomba-lomba. Yang wajib tentu tidak boleh kita tinggalkan. Contohnya apa sih? Dari 8 poin tadi, tentunya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti apa? Sholat 5 waktu di masjid.
Nah, ini nggak boleh ditinggalkan. Ya, bagi laki-laki tentunya, bukan bagi wanita. Sholat 5 waktu di masjid, ya, hendaknya dilakukan itu. Adapun yang sunnah mungkin melakukan sholat isyraq, sholat syuruk barangkali ya, membaca tasbih, tahmid tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini juga sifatnya sunnah, ya, berumrah di bulan Ramadan, ya silakan saja, dan berbakti kepada orang tua. Nah, ini wajib. Jadi di antara 8 itu ada yang wajib, ada yang sunnah, maka yang wajib kita selalu praktekkan, adapun yang sunnah kita juga berusaha untuk terus konsisten dan istiqomah mempraktekannya selama kita hidup di dunia ini. Ya, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk menjawab. Silakan dibacakan. Ya baik, Ustaz. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan tim dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz terkait sholat tadi. Untuk kami akhwat sholat subuh di rumah, apakah boleh apabila selama zikir meninggalkan sajadah karena uzur syar'i ke toilet? Lalu saya mengikuti kajian live streaming ba'da subuh mulai 5.30 selesai 6.30. Apakah sholat isyraq bisa dilakukan setelah selesai kajian atau harus jam 6 itu Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Bagi para wanita yang mereka sholatnya di rumah ya, dari subuh sampai isya, dan mereka lebih ditekankan di rumah saja itu lebih baik ya. Ketika mereka sholat subuh misalnya di rumah tadi, dan lalu mereka barangkali ada uzur ingin ke toilet ya, buang air kecil barangkali atau buang air besar, setelah itu mereka berwudu kembali. Setelah itu berwudu kembali, dan lalu mereka balik lagi ke sajadahnya, balik lagi ke tempat sholatnya. Ya, disitulah barangkali dia bisa berzikir, membaca Quran, mereka bisa berselawat, mereka bisa beristighfar, atau mungkin tadi mendengarkan kajian ya, lewat YouTube atau yang Zoom barangkali lewat handphone atau mungkin laptop, tapi di tempat sajadahnya tadi, ya sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Tidak masalah, itu juga disebut berzikir ya, karena kita mendengarkan kajian itu sama dengan berzikir kepada Allah, karena di dalam kajian tersebut disebut nama Allah. Ya, kita pun berusaha untuk mengingat Allah. Jadi sifatnya bebas ya. Apakah kita ingin berzikir, baca Quran atau mendengarkan kajian. Jadi kalau sudah ke toilet tadi ya, berwudu ulang ya, berwudu ulang, kemudian nanti kembali ke tempat sajadahnya tadi dan tunggu sampai matahari tinggi setinggi tombak. Dan ini berbeda-beda ya. Waktu tadi kan saya hanya memberikan contoh saja. Contoh waktu itu berbeda-beda karena subuh itu berbeda-beda. Waktunya tidak sama kan subuh itu. Kadang jam sekian, kadang jam sekian. Otomatis matahari terbit setinggi tombak juga berbeda-beda. Kalau andai kata kita bisa berada di masjid, ya kita tahu ada jam digital. Kapan waktu syuruk. Nah, tinggal tambahkan saja 15 menit. Nah, kita sekarang alhamdulillah bisa tahu dengan handphone barangkali. Di handphone kita itu ada waktu-waktu syuruk juga ada di situ. Kapan terbit matahari. Di handphone kita tuh ada tertulis ya, bisa kita lihat kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, dan kapan terbit matahari. Nah, di situ ketika ada kalimat terbit atau syuruk di handphone kita ada infonya, nah tambahkan saja 15 menit. Ya, insya Allah setelah itu baru kita sholat sunnah 2 rakaat, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah, jadi kembali lagi kemana? Ke tempat sajadah semula. Dengan kondisi sudah berwudu. Nanti begitu masuk waktu syuruk, sudah siap untuk langsung sholat sunnah 2 rakaat. Dan jangan model dengan cara yang lain ya. Misalnya contoh gini. Jadi setelah selesai itu, ibu-ibu ini barangkali menyiapkan makanan sarapan di dapur. Nah, ini nggak bisa dengan cara seperti itu. Menyiapkan sarapan di dapur, ya, menyiapkan makanan untuk suaminya, untuk anaknya, ya nggak bisa seperti itu. Iya, karena disebutkan bahwa dia selesai subuh berzikir tetap di atas sajadahnya itu nggak kemana-mana.
kecuali kalau memang ada uzur, terpaksa, darurat. Mungkin dia mau ke toilet, sama seperti laki-laki ketika mereka di masjid, ya. Ketika mereka di masjid, mungkin mereka bisa saja tiba-tiba mules perutnya, ingin buang air besar, ya. Maka tidak masalah, dia pun pergi ke toilet, buang air besar, setelah itu dia berwudu ulang, wudu kembali, nanti dia kembali lagi ke tempat semula, di mana dia sholat subuh di situ. Nah, itulah caranya, ya. Insya Allah, dengan demikian akan juga mendapatkan pahala seperti ibadah haji. Ya. Ustaz, ada pertanyaan lagi masuk. Bismillah, Afwan. Ustadz izin bertanya terkait seperti pertanyaan di satu. Sholat wanita di rumah apakah harus menunggu sampai iqomah dikumandangkan? Apa tidak apa-apa sebelum iqomah sudah mulai sholat wajib? Afwan, Ustaz. Ya. Sholat seorang wanita di rumah tentunya wajib, ya, setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat yang biasanya diketahui dengan adanya azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ya, apakah subuh, apakah zuhur, apakah yang lain sama saja. Yang intinya setelah masuk waktu sholat dikumandangkan azan. Ya, yang kita dengar atau mungkin kita nggak dengar suara azan. Intinya sudah masuk waktu sholat. Pada waktu itulah seseorang, ya, sudah diperbolehkan untuk menunaikan ibadah sholat fardu. Ya, apakah mungkin dia pas masuk waktu zuhur, ya, maka dia sholat zuhur, pas masuk waktu asar, maka dia pun sholat asar. Intinya sudah masuk waktu. Dan kalau azan terdengar dari masjid, ya, dan ikuti suara muadzin, itu yang disyariatkan. Jangan langsung sholat. Karena Rasul menganjurkan kita, idza sami'tumun nida, ya, apabila kamu mendengarkan suara azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ikuti. Hayya 'alas shalah, itu diucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Ucapan kita yang mendengarkan, ucapan la haula wala quwata illa billah. Adapun yang lain sama. Ucapkan sampai selesai la ilaha illallah, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Nah, setelah itu kita ucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah. Ya, jadi jangan terburu-buru sholat. Baik laki-laki maupun yang perempuan, sama saja. Ya, meskipun sudah masuk waktu sholat, sudah azan berkumandang, tapi kalau kita dengar suara azan, maka ikuti suara azan sampai selesai, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka kita jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Setelah selesai, kita ikuti suara muadzin, kita membaca selawat dan berdoa setelah itu. Nah, setelah itu, tentunya bagi kita yang berminat, berkeinginan untuk melakukan ibadah salat sunnah, maka kesempatan kita melakukan ibadah salat sunnah. Mungkin qobliyah subuh, qobliyah zuhur, bisa bagi ibu-ibu di rumah, ya dulu, ya jangan buru subuh langsung, cuma 2 rakaat, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak melakukan ibadah tersebut, ya. Nah, setelah selesai qobliyah subuh, barangkali di rumah, ternyata di masjid belum dikumandangkan iqamah. Di masjid belum dikumandangkan iqamah. Sedangkan ibu-ibu ini sholatnya di rumah, kan. Maka mereka boleh langsung. Mereka boleh langsung mengerjakan sholat subuh yang fardu, yang wajib. Tidak mesti harus menunggu dulu dikumandangkannya iqamah di masjid. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak sholatnya di masjid. Nah, tapi kalau kita sholatnya di masjid, nah itu baru tidak boleh kita langsung sholat fardu subuh. Tapi kita harus bersama-sama kaum muslimin yang lain. Kita kerjakan saja qobliyah subuh, barangkali mungkin di rumah, qobliyah subuh, barangkali di masjid, silakan saja. Ya, tapi wajibnya sholat fardu subuhnya, ya, harus menunggu sampai dikumandangkannya iqamah karena kita sedang berada di masjid. Kalau kita berada di rumah tadi seperti ibu-ibu,
atau mungkin ikhwan yang lagi sakit nggak bisa ke masjid, maka tidak ya tergantung kepada dikumandangkannya iqamah. Intinya selesai qobliyah, mereka bisa langsung mengerjakan sholat yang fardu meskipun iqamah di masjid belum dikumandangkan. Iya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Untuk sohibul kurban kan nggak boleh untuk mencukur kumis dan tidak boleh untuk mencukur janggut ya Ustaz. Ya. Nah, kalau dari pekerjaan, tapi kita dituntut untuk selalu tampil rapi nih Ustaz. Jadi cukur janggut, cukur kumis harus rapi. Sedangkan kan yang saya tahu 10 hari pertama itu kita nggak boleh cukur janggut ya. Gimana Ustaz? Iya. Cukur jenggot dan cukur kumis ya dipermasalahkan, dan barangkali itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba dengarkan ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya." Apabila salah seorang dari kalian ya sudah melihat awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah tahu dia tanggal 1 Dzulhijjah, lalu dia punya keinginan, punya tekad, punya keinginan ya untuk berkorban. Ingin berkorban mereka, ingin menyembelih hewan korban, membeli hewan dan menyembelihnya nanti, ya. Maka janganlah, kata Nabi, orang tersebut menghilangkan rambutnya, menghilangkan kukunya, menghilangkan kulitnya, sampai nanti hewan kurbannya disembelih terlebih dahulu. Ya, nggak boleh menghilangkan rambut atau bulu-bulu yang ada di anggota badan kita, apakah kumis, apakah jenggot, apakah bulu-bulu yang lain, tidak boleh dihilangkan, dan juga tidak boleh menggunting kuku dan tidak boleh menghilangkan kulit. Ya, sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, ini khusus bagi orang yang berkorban, yang dia nantinya akan membeli hewan kurban dan dia berniat untuk berkorban. Ya, biasanya di sini adalah kepala keluarga, yaitu suami. Sang suami dialah yang berniat. Maka dia yang tidak boleh untuk memotong kuku, rambut dan lain-lain. Adapun istri dan anak-anaknya boleh. Ya, karena yang membelinya, yang berniatnya adalah sang suami. Ya. Maka sang suami ini ketika nanti dia berniat untuk berkorban, ya sebelum masuk tanggal 1, sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, dia sudah merapikan semuanya. Ya, dia merapikan artinya dia menggunting kumisnya. Barangkali dirapikan kumisnya itu. Ya, kalau kumis kan nggak masalah ya. Insya Allah di kantor itu boleh. Tinggal digunting saja, dirapikan. Jangan sampai kumisnya itu melebihi bibir bagian atas, bahkan menutupi bibir bagian bawah. Dirapikan saja, digunting sebelum masuk tanggal 1. Itu yang lebih baik tentunya. Ya, supaya nanti begitu tanggal 1 dia udah rapi. Begitu juga dia menggunting rambutnya, merapikan rambutnya. Ya, kemudian dia juga menggunting kukunya. Adapun jenggot tidak boleh dicukur. Tidak boleh dicukur. Mau tanggal 1 sampai tanggal 10 ada korban atau tidak ada korban, ya, dia berkorban atau tidak ingin berkorban karena memang tidak punya harta, tetap saja kalau memang dia memiliki janggut maka tidak boleh untuk dicukur. Dicukur itu kan artinya dihabisin semua kan, klimis, nggak ada sama sekali, nggak boleh bagi laki-laki. Ya, apalagi nanti ketika di 10 hari pertama itu mulai masuk tanggal 1, ya, seorang yang ingin berkorban nantinya, dia ingin membeli hewan kurban, berkorban, disembelih hewannya tanggal 10 nanti, maka tidak boleh dia menghilangkan rambutnya dan bulu yang ada di anggota badannya, termasuk jenggot. Ya, maka sampaikan kepada pimpinan di kantor tersebut, ya, atau mungkin kepada atasan bahwa saya tidak bisa menghilangkan total jenggot itu ya, nggak bisa. Mau ada korban atau tidak ada korban, mau bulan Dzulhijjah atau bulan lainnya, tetap tidak boleh bagi laki-laki. Karena Rasul
ya sangat menekankan bagi laki-laki untuk memelihara jenggotnya apabila mereka punya jenggot, ya. Dan itu membedakan antara mereka dengan wanita, ya. Dan mereka juga mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan sunnah dari para nabi dan rasul. Khaliful musyrikin, kata Nabi. Berselisihlah, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Berbedalah kalian dengan mereka. Ya, rapikan kumis dan peliharalah jenggot. Itu yang Nabi sebutkan pada umatnya dan hadisnya banyak. Ya, maka jangan dihilangkan. Ada kurban, tidak ada kurban, tetap tidak boleh dihilangkan secara total, ya. Tapi kalau kumis itu dirapikan, ya, dirapikan tidak masalah agar tidak melebihi bibir bagian atas. Ya, jadi sampaikan kepada atasan, barangkali mereka tidak paham, ya. Kadang-kadang yang kafir pun lebih paham, ya, insya Allah, dibandingkan yang muslim. Kadang-kadang. Karena mereka tuh hanya menginginkan orang ini bekerja secara profesional. Pokoknya kamu punya ilmu, punya keahlian, jangan sampai salah dalam pekerjaan. Kamu punya penampilan seperti apapun, mereka kadang-kadang mereka tidak terlalu peduli. Karena mereka ini memikirkan dari sisi kualitas pekerjaan. Ya, orang barangkali perusahaan Jepang, perusahaan Korea, atau perusahaan luar, ya, kadang-kadang seperti itu, meskipun mereka kafir. Ini yang biasa kadang-kadang ini nggak terima justru yang muslimnya. Mereka yang punya perusahaannya, yang punya kantornya adalah orang muslim. Tapi mereka memaksa muslim yang lain untuk menghilangkan, ya, rambut atau mungkin jenggot atau mungkin kumis atau yang lainnya. Padahal mereka sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan mereka juga ingin berkorban. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya dicukur juga? Ya tentunya korbannya sah, ya, tidak ada kaitan dengan masalah misalnya dia di tanggal sekarang ini misalnya dia cukur rambutnya, dia cukur kumisnya, ya korbannya sah, tapi dia berdosa, tidak mengikuti sunnah. Secara korban, ya dia berkorban, korbannya sah, ya ada pahalanya insya Allah, tapi dia berdosa dari sisi yang lain karena menyelisihi perintah Nabi. Apabila kamu telah melihat tanggal 1 Dzulhijjah, telah melihat awal bulan Dzulhijjah, lalu ada keinginan di antara kalian untuk berkorban, maka jangan. Falyumsik an sya'rihi. Jangan sampai dia itu menghilangkan rambutnya. Wasfarihi, menghilangkan kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, jadi kalau andai kata pun dia mengikuti anjuran dari pimpinannya, dia cukur rambutnya, dia cukur kumisnya misalnya, atau mungkin dia gunting kukunya. Nah, ini tetap korbannya sah, tetapi dia berdosa karena menyelisihi perintah Nabi SAW. Ya, tapi ini harus dikuatkan, ya. Sampaikan kepada mereka, jangan sampai kita berdosa dalam masalah ini. Adapun masalah jenggot tidak boleh. Ada korban, tidak ada korban, tidak boleh dicukur habis, tidak boleh, ya. Ya, jadi hendaknya dipahami tentang masalah ini dan semoga Allah berikan kekuatan dan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh untuk sholat sunnah qobliyah, duha, atau tahajud? Yang pertama niatnya digabung dengan sholat wudhu. Padahal Ustaz. Iya. Boleh, ya, dengan cara seperti itu, dengan 2 atau 3 niat. Dengan 1 perbuatan, tapi 2 atau 3 niat diperbolehkan, ya. Innamal a'malu binniyat, itu dalilnya. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Andai kata contoh tadi, kita masuk pada waktu duha. Ya, tentunya kita berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kita ingin melakukan sholat sunnah duha. Tapi kita tahu juga bahwa setelah selesai berwudu, kita dianjurkan untuk sholat sunnah wudu. Ya, setelah selesai berwudu, kita dianjurkan sholat sunnah setelah selesai berwudu. Itu ada sholat sunnah tersendiri. Kapan saja kita selesai berwudu, kita disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Kapan saja kita selesai berwudu, kita disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau pas masuk waktu duha, kita sudah selesai wudu,
Ya, dan kita juga sholatnya pas di waktu duha. Berarti kita bisa gabungkan ya, gabungkan dua niat itu, yaitu niat untuk sholat sunnah wudhu dan juga niat sholat sunnah duha sekaligus dengan 2 rakaat saja cukup ya, digabungkan dua niat itu. Atau barangkali seseorang yang berangkat menuju ke masjid ya, sampai mungkin dia berwudhu di masjid ya, dia berwudhu di masjid, kemudian dia masuk masjid. Nah, di masuk masjid dia tahu ini dia ingin sholat sunnah tahiyatul masjid dan berbarengan dengan sholat sunnah duha karena pas di waktu duha, dan dia juga ingin sholat sunnah wudhu karena habis selesai berwudhu. Maka tiga niat bisa dia gabungkan sekaligus. Sholat sunnah wudhu karena habis berwudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid karena pas masuk masjid. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Ya, 3 niat cukup dikerjakan cuma 2 rakaat saja, ya sudah mencukupi. Tetapi perlu dipahami bahwa tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Usolli sunnatud duha, usolli tahiyatul masjid, usolli, nggak ada tata cara ibadah dengan lafaz niat seperti itu dengan lisan kita. Niat itu adanya di hati. Allah tahu isi hati kita, kata-kata hati kita, keinginan hati kita. Semua ulama sepakat bahwa niat itu adanya di hati dan bukannya dengan lisan. Kenapa? Karena tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada keterangan. Ya, tidak pernah Rasul dan para sahabat yang mengajarkan contoh lafaz-lafaz niat. Perhatikan ini ya, bahwa tidak ada contoh-contoh lafaz niat. Dalilnya, keterangannya tidak ada sama sekali, contohnya tidak ada sama sekali. Kalau mau zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, nggak ada. Saya pun hafal. Ya, kenapa? Dari kecil kita diajarkan seperti itu. Ya, maka hendaknya kita kembali kepada sunnah dan kita cukup niat itu di hati saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika kita sedang sholat terus bacaan sholatnya belum selesai dan imam sudah melanjutkannya, apa yang harus kita lakukan? Terus bagaimana jika imamnya itu tajwidnya bacanya kurang bagus? Iya. Hari ini banyak pembahasan pertanyaan dari sisi fikih ya, fikih ibadah ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jadi imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah tadi ya. Nah, kita makmum apakah juga membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya, kita wajib membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum pada waktu sholat-sholat yang disirkan. Ya, yaitu pada waktu zuhur dan asar, ya, waktu-waktu sholat yang tidak dinyaringkan. Maka makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Ketika mereka tidak baca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Ya, membaca surah Al-Fatihah pada waktu zuhur atau pada waktu asar, ya. Insya Allah keburu untuk bisa membacanya, insya Allah bisa. Tapi andai kata pun dia sudah membaca surah Al-Fatihah di waktu zuhur, baru sampai Maliki Yaumiddin, belum sempurna, Maliki Yaumiddin, tiba-tiba imam itu rukuk. Tiba-tiba imam rukuk, maka ikutin imam rukuk, tidak masalah. Karena dia sudah berusaha membaca tapi belum bisa selesai. Ya, karena dia harus mengikuti imam. Ya, imam itu innama ju'il imam yu'tamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia rukuk, maka hendaknya kamu rukuk. Fa idza raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka hendaknya dia rukuk. Makmum itu rukuk. Maka meskipun dia masih baca Maliki Yaumiddin, barangkali dia ini terlambat datangnya, tiba-tiba takbir Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin, imam sudah rukuk. Maka wajib rukuk dan sholatnya sah. Sholatnya sah ya. Karena dia sudah mencoba berusaha membaca, tapi belum selesai, dan harus mengikuti imam dalam posisi rukuk. Yang tidak sah itu apa? Yang tidak sah itu ketika dia tidak baca sama sekali. Padahal ada kesempatan untuk bisa membaca.
Ya, ada waktu untuk bisa membaca, dia diam saja. Ini yang tidak sah. Ya. Kemudian pada waktu sholat yang dijaharkan, pada waktu sholat yang dinyaringkan, seperti subuh, maghrib, ya, isya, atau sholat Jumat, atau sholat tarawih, ya, atau yang lainnya Idul Fitri barangkali, sholat-sholat yang dinyaringkan bacaannya. Nah, di sini pendapat yang lebih kuat yang saya ambil adalah pendapat makmum tidak mesti membaca surah Al-Fatihah, tapi cukup mendengarkan saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, makmum membaca doa istiftah, membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Nah, kemudian nanti apabila imam sudah mulai membaca surah Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Nah, begitu waladhdallin, amin, imam langsung masuk kepada ayat berikutnya atau surah berikutnya. Makmum cukup mendengarkan saja. Tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali, dan cukup mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang dibaca oleh makmum hanya doa istiftah saja. Ini kondisinya berbeda ya. Kenapa? Karena sholatnya dinyaringkan. Tapi kalau sholatnya sholat yang sir, yang tidak dinyaringkan seperti zuhur atau asar, maka makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah, atau ketika mereka sholatnya sendirian. Ketika mereka sholatnya sendirian, maka mereka wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Kenapa ketika pada waktu sholat yang dinyaringkan tidak dibaca, makmum tidak baca Al-Fatihah? Kenapa? Karena Allah menyebutkan di surah Al-A'raf. Ya. Di surah Al-A'raf, silakan lihat di ayat ke-204. Ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkan dan diam untuk menyimak Al-Quran yang dibacakan, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini perintah ya. Kata Allah, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Nah, dibacakan Al-Quran berarti diperdengarkan, dinyaringkan. Ya, termasuk ketika sholat, makmum hendaknya diam dan cukup mendengarkan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, di mana Nabi mengatakan, innama ju'alal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Diikuti. Fa'idha raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka hendaknya makmum rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam itu sujud, maka hendaknya makmum ikut sujud. Ya. Kemudian faida faida qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu membaca, maka hendaknya makmum diam. Ya, hendaknya makmum diam. Disebutkan di sini, imam dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir, faida kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka bertakbirlah makmum. Apabila imam sujud, apabila imam rukuk, rukuklah makmum. Apabila imam sujud, sujudlah makmum. Apabila imam membaca, tentunya maksudnya membaca di sini membaca yang dinyaringkan, maka hendaknya makmum diam, fa'ansitu, diam. Nabi menyuruh diam. Nah, ini dalil yang kedua ya. Maka pada waktu salat-salat yang dijaharkan cukup mendengarkan saja dan menyimak bacaan dari imam. Dalil yang ketiga, ya, dalil yang ketiga adalah ketika pernah suatu hari, ya, Rasulullah SAW berjamaah bersama para sahabatnya, dan kemudian Rasul mendengarkan suara-suara berisik dari para sahabat yang sedang membaca sesuatu. Maka selesai sholat, Nabi mengatakan, janganlah membaca ketika aku sedang membaca, kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, baca. Ketika Rasul membaca, maka jangan baca yang lain, kecuali Al-Fatihah. Itu masih boleh ya, di awal-awal boleh. Tapi kemudian setelah itu Rasul masih terganggu dengan bacaan para sahabat. Ya, imam sedang membaca, coba makmum juga membaca, bisa terganggu bacaan imam. Awalnya boleh Al-Fatihah, tapi setelah itu Rasul pun melarang sahabat untuk membaca Al-Fatihah dan cukup mendengarkan saja. Pada waktu kapan?
pada waktu sholat yang dinyaringkan, yang dikeraskan bacaannya. Ya, maka demikianlah ini adalah pendapat yang saya anggap lebih kuat yang disebutkan oleh sebagian para ulama, dan insya Allah ketika kita khusus menjadi makmum pada sholat-sholat yang dijaharkan, kita mendengarkan saja, dan ini sesuai dengan dalil yang ada, dan insya Allah sholatnya sah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi masuk. Ada kisah sahabat yang lagi berjaga dari serangan musuh dan sahabat pun sholat. Ketika ada musuh melihat tersebut, maka musuh pun memanah sahabat tersebut. Dikarenakan kekhusyuannya sholat sahabat, dia bisa melanjutkan. Ada juga kisah Nabi dapat hadiah baju yang ada manik-maniknya di dada. Ketika dipakai untuk sholat, manik-manik tersebut membuat Nabi terganggu. Jadi sesulit apakah untuk mencapai sholat yang khusyuk? Ustaz. Iya, subhanallah. Iya, khusyuk itu nggak mudah ya. Khusyuk itu memang suatu perkara yang sulit. Tetapi jangan putus asa. Allah akan mudahkan kalau memang kita ada keinginan, ada tekad, ada semangat yang berdasarkan ilmu ya. Berdasarkan ilmu bagaimana melakukan kiat-kiat agar bisa mendapatkan kekhusyuan. Ya, bukan langsung begitu saja, tapi tentunya dengan ilmu agar bisa mendapatkan kekhusyuan. Seperti sahabat tadi luar biasa. Ketika panah itu sudah masuk kepada tubuhnya, sudah darah mengalir, tapi tetap dia sholat dan tidak memberhentikan sholatnya. Dia merasa khusyuk dengan sholatnya, luar biasa. Ini kekhusyuan yang memang ya di atas rata-rata, ya tidak semua orang bisa seperti ini. Tapi ini semua kembali kepada bagaimana keimanannya, bagaimana tingkat keyakinannya, bagaimana tingkat ilmunya, bagaimana tingkat rasa takutnya. Semua itu ada kaitan. Ya. Tapi tidak mesti kita harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, maka sholatnya nggak sah. Nggak seperti itu ya. Nggak ada keterangan bahwa kita harus seperti itu. Sebagaimana para sahabat yang ketika dipanah, lalu keluar darah dari tubuhnya, maka kita tidak boleh menyelisihi sahabat dari sisi itu. Ya nggak bisa lah. Ini kan karena kita beda imannya dengan para sahabat. Ya kalau bisa sih kita juga mau sebagaimana para sahabat tadi, dipanah tetap panahnya ada di tubuhnya, tetap sholat dan khusyuk sholatnya. Kalau bisa sih mau juga gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa karena iman kita berbeda dengan mereka. Ya, kemudian ilmu kita berbeda dengan mereka. Amal kita juga berbeda dengan mereka. Tingkat keyakinan, tingkat rasa takut, tingkat kesungguh-sungguhan, tingkat semangat, tingkat keyakinan. Wah, itu berbeda semua kita dengan contoh sahabat tadi. Ya, sehingga wajarlah kalau kita tidak atau belum mampu seperti mereka ya. Tapi Allah perintahkan kita untuk khusyuk. Wajib untuk khusyuk itu bukan sunnah ya, tapi sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Baqarah itu, mendirikan salat, berdirilah untuk mendirikan salat dengan khusyuk. Perintahnya wajib. Bahkan Allah mengecam orang-orang yang tidak mau berusaha mencapai kekhusyuan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari melaksanakan ibadah salatnya. Celaka mereka. Kalau mereka udah salat loh. Tapi dikatakan mereka celaka. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas dalam niatnya. Tidak mau mengikuti sunnah Nabi dalam tata cara ibadah salatnya. Dan mereka pun tidak mau berusaha mencapai kekhusyuan yang maksimal. Ya, jadi intinya adalah cara-cara khusyuk itu mesti kita pelajari. Ya, ada kurang lebih ada 20 kiat. 20 kiat untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Pernah saya tulis, atau barangkali jamaah yang bertanya ingin mendapatkannya, silakan searching di channel Telegram saya ya. Di channel Telegram Najmi Umar, di situ ada artikel ya, bisa di-search, bisa dicari artikel tentang 20 kiat khusyuk saat sholat. 20 kiat khusyuk saat sholat.
Nah, itu bisa dicari di channel Telegram saya Najmi Umar, dan silakan dibaca di situ. Poin pertama, kedua, ketiga sampai 20. Cara bagaimana agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Yang jelas, khusyuk yang sangat terbaik, yang maksimal, itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Nikmat, karunia, anugerah dari Allah. Meskipun kita sudah berusaha maksimal, kalau Allah tidak berikan, nggak bisa. Nggak bisa. Subhanallah, ini karunia, salah satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Ya, jadi kita lakukan ikhtiar kita, usaha kita, kiat-kiat yang bisa kita ketahui, kita lakukan secara maksimal. Tapi tetap saja kita katakan bahwa Allah lah yang telah memberikan. Allah lah yang mampu menjadikan orang itu bisa mendapatkan khusyuk yang maksimal, yang luar biasa. Ya, maka kita jangan lupakan pertolongan dan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saat ini jika sholat sunnah membaca Al-Quran dan mushaf dan malam Al-Mulk dan As-Sajadah, apakah ini sudah cukup dinilai membaca dan menghatamkan Al-Quran Ustaz? Coba diulang lagi. Jika sholat sunnah membaca Al-Quran dengan mushaf dan malam dengan Al-Mulk dan As-Sajadah, apakah ini sudah cukup dinilai membaca dan menghatamkan Al-Quran? Ya. Kita menghatamkan Al-Quran berarti kita menyelesaikan semuanya 30 juz sendiri. Ya, sendiri. Kita baca semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, kenapa saya katakan sendiri? Karena banyak pertanyaan. Orang-orang bertanya itu, gimana kalau kita bagi-bagi aja? Ibu ini bacanya per juz ya, ada 30 orang. Kalau 30 juz, maka adanya 30 orang, maka orang-orang masing-masing bacanya 1 juz. Ya. Ibu ini juz pertama, ibu ini juz kedua, ibu ini juz ketiga, ya sampai orang yang ke-30 selesai semua 30 juz karena mereka kami sudah menghatamkan Al-Qur'an. Ya itu bukan menghatamkan. Itu namanya mentadabburi Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Kalau menghatamkan Al-Qur'an itu berarti dia sendiri yang baca semuanya. Bukan dibagi-bagi. Ini kadang-kadang orang yang kita dengar seperti itu ya, beramal dia bagi-bagi, mungkin bulan Ramadan, apakah ketika bulan Zulhijjah ini, ya. Jadi baca semuanya sendiri, itu namanya menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Nah, ketika tadi dikatakan salat sunnah membaca Al-Qur'an dengan mushaf ya. Ya tentunya boleh sekali-sekali sajalah. Ya, jangan menjadi kebiasaan dan rutinitas setiap malam membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Ya, tidak boleh dengan cara seperti ini. Ya, sifatnya sekali-sekali waktu, terutama ketika Ramadan barangkali ya. Salat sunnah barangkali tahajud. Ketika tahajud atau salat tarawih di bulan Ramadan, ya kita nggak punya bacaan yang kita hafal yang banyak, lalu kita ambil mushaf ketika salat membaca Quran memakai mushaf. Itu boleh. Karena ini perbuatan yang dilakukan di zaman ya para sahabat ya, di mana Aisyah pernah menjadi makmum dan menjadi imam adalah seseorang yang bernama Zakwan dan dia menjadi imam dengan membaca mushaf pada waktu sholat tarawih. Ya, boleh membaca mushaf pada waktu sholat, tetapi bukan menjadi suatu kebiasaan, bukan menjadi suatu rutinitas. Sekali waktu, karena kita bacaannya nggak panjang ya, hafalannya nggak banyak, ya sekali waktu oke lah. Tapi jangan menjadi rutinitas, nggak boleh seperti itu. Dan kemudian membaca surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah di waktu malam. Ya silahkan saja. Surah Al-Muluk memiliki keutamaan tersendiri. Dibaca di waktu malam dan malam itu mulainya maghrib ya. Maghrib itu mulai waktunya malam. Dan Nabi menyebutkan bahwa barang siapa membaca surah Al-Muluk pada setiap malam, maka dia pun akan terhindar dari siksa kubur. Barang siapa membaca surah Al-Muluk ya setiap malam fi kulli lailah ya pada setiap malam dia baca surah Al-Muluk maka Allah akan jaga dia dari siksa kubur. Ya ini yang berusaha kita rutinitaskan. Mulai malam itu kapan? Maghrib.
Dan Rasul pun senantiasa membacanya, ya subhanallah, pada waktu sebelum tidur. Sebelum tidur, Rasul membaca surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah. Surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah sebelum beliau tidur. Maka silakan diamalkan. Tetapi perlu dipahami bahwa Al-Quran bukan hanya itu saja. Bukan surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah saja yang kita rutinitaskan mungkin setiap malam. Ya. Atau tadi misalnya membaca Quran memakai mushaf. Mungkin sekali waktu. Bukan itu saja. Tapi kita baca semuanya di luar sholat. Di luar sholat, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca semuanya, lalu kita berusaha mengetahui bagaimana artinya, terjemahannya, dan kita pun berusaha, ya, sedikit demi sedikit untuk memahami tafsirnya. Tafsir dari ayat yang kita baca. Dan ini hukumnya wajib, ya, semampu kita. Kita alokasikan waktu kita untuk bisa memahami, karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca saja, tapi Al-Quran diturunkan juga untuk dipahami dan diamalkan. Ya, demikian. Jadi semoga bisa dipahami. Kita semarakkan baca Quran, terutama sekarang kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya, tanggal 3 Zulhijjah hari ini. Alhamdulillah. Nah, kita semarakkan berbagai macam ibadah dengan sholat sunnahnya, dengan membaca Qur'annya, dengan bersedekahnya, dengan berzikirnya, dan lain-lain. Ya, di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mudah-mudahan kita berharap Allah pun menerima amal ibadah kita. Ya, ya barangkali sampai di sini pertemuan kita ya. Insya Allah bermanfaat apa yang kita bahas. Jadi tema kita sekali lagi jangan lupa, meskipun pertanyaannya kemana-mana, tema kita 8 amalan berpahala haji, dan nanti coba kita baca kembali, kita dengarkan kembali ya, dan kemudian kita mencoba untuk mempraktekkannya. Semoga dengan demikian kita pun mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najami Umar Bakar. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian. Memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jemaah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.